Halo teman-teman, selamat datang di Mitologi Hunter TV. Yang pertama, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf buat teman-teman, kemarin kita jarang upload video, dikarenakan Mimin dalam perjalanan mudik. Untuk di video kali ini kita akan membahas mitologi tentang Neza atau Nacha. Nacha merupakan salah satu dewa pelindung dalam kepercayaan tradisional Tionghoa. Gelar resminya dalam Taoisme adalah Marsekal Altar Pusat, atau Zongtan Yuan Shuai. Setelah menjadi dewa, ia diberi gelar Putra Mahkota Bunga Teratai Ketiga, atau Lian Hua San Tai Se. Kisahnya muncul dalam dua karya sastra dinasti Ming, yaitu Feng Shen Yanyi dan Perjalanan ke Barat. Nacha seringkali ditampilkan sebagai seorang remaja. Ia sering digambarkan sedang terbang di angkasa sambil mengendarai roda angin api, membawa gelang semesta di tubuhnya, selempang sutera melebur langit di pundaknya, dan tombak berujung api di tangan kanannya. Terkadang ia juga ditampilkan dalam wujud 3 kepala dan 6 lengan, memiliki kemampuan luar biasa dan kekuatan hebat, serta dalam beberapa legenda dikisahkan dapat menyemburkan pelangi. Kisahnya dalam menaklukkan lautan adalah kisah yang paling dikenal oleh masyarakat Tionghoa. Feng Shen Yanyi mengisahkan Nacha lahir pada masa dinasti Shang pada sebuah benteng militer di jalur centang. Ayahnya adalah komandan militer bernama Li Jing, yang selanjutnya bergelar Raja Langit Pembawa Pagoda. Ibunya yang bernama Nyonya Yin atau Yin Si, melahirkan sebongkah daging setelah melalui masa kehamilan selama 3 tahun 6 bulan. Li Jing berpikir bahwa istrinya melahirkan siluman sehingga membelah bola daging tersebut dengan pedangnya sehingga terbelah. Selanjutnya, Nacha melompat keluar dari belahan daging dalam wujud seorang bocah yang langsung dapat berbicara dan berjalan. Sebelum melahirkan Nacha, Nyonya Yin telah memiliki 2 putra bernama Jin Cha, murid Wen Suji Yuang Fatian Sun, dan Mu Cha. Pada suatu hari, penduduk jalur centang memohon hujan kepada Raja Naga Laut Timur, Ao Guang, dengan mempersembahkan banyak makanan. Namun, Raja Naga tersebut menolak persembahan mereka dan meminta sepasang bocah pria dan wanita untuk dimakan. Ia mengutus Yesa untuk menangkap seorang bocah pria dan wanita. Saat Nacha dan 2 anak yang lain bermain di laut, Yesa muncul dan menangkap salah satu temannya. Nacha melawan Yesa dan membuatnya terluka parah sehingga ia kabur dan kembali ke rajanya. Raja Naga mengutus putra ketiganya, Ao Bing, untuk melawan Nacha, tetapi ia justru terbunuh. Hal tersebut membuat Ao Guang memanggil saudara-saudaranya untuk menghadapi Nacha beserta keluarganya, dengan mengancam akan membuat banjir di jalur centang serta melaporkan perbuatan Nacha kepada Kaisar Giok. Demi keluarganya dan penduduk centang, Nacha memutuskan untuk bunuh diri, dengan mengupas dagingnya dan melepaskan tulang-tulangnya untuk dikembalikan kepada orang tuanya sebagai pembayaran jasa karena telah melahirkannya. Para Raja Naga merayakan peristiwa tersebut secara besar-besaran. Versi lain menyebutkan bahwa penyebab kemarahan Raja Naga Laut Timur adalah pada saat Nacha berenang di laut. Gerakannya membuat aliran air laut yang kuat sehingga mengganggu istana kediaman Raja Naga. Itulah sebabnya Raja Naga mengutus putranya yang akhirnya tewas dibunuh oleh Nacha dan selanjutnya menuntut balas kepada Li Jing. Setelah kematiannya, Nacha muncul dalam mimpi ibunya dan memohon untuk membangun sebuah kuil agar jiwanya memiliki tempat untuk beristirahat. Hal ini berhubungan dengan peristiwa kelahiran Nacha karena pada malam sebelum melahirkannya, Nyonya Yin bermimpi seorang Taois menaruh sesuatu di dadanya sambil berkata kepadanya, untuk mengambil anak tersebut. Pada kedua kejadian tersebut, mimpi digunakan sebagai alat penyampai pesan. Nyonya Yin kemudian membangun sebuah kuil untuk Nacha secara diam-diam. Kuil tersebut menjadi maju dan terkenal karena Nacha memberikan penyembuhan penyakit dan cacat. Li Jing akhirnya mengetahui mengenai kuil tersebut, kemudian membakarnya,
karena ia masih marah kepada Necha dan menganggapnya terlalu banyak menimbulkan masalah bagi keluarga mereka. Perbuatan Li Jing menyebabkan Necha marah dan menginginkan kematian ayahnya. Tai Zihenren kemudian mengangkat Necha sebagai murid dan memberinya tubuh yang terbuat dari akar teratai. Ia juga memberi Necha 2 buah senjata, yaitu sepasang roda angin api dan tombak berujung api. Dengan kedua senjata itu, Necha selanjutnya mengalahkan para Raja Naga. Dengan tubuh baru itu pula, Necha berkali-kali bertempur melawan ayahnya, Li Jing, yang menyadari bahwa tubuh manusianya tidak dapat menghadapi Necha, akhirnya melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya. Saat melarikan diri, Li Jing bertemu Mu Cha, putra keduanya. Mu Cha bertempur melawan Necha tetapi berhasil dikalahkan. Hal itu membuat Li Jing bermaksud untuk bunuh diri, tetapi berhasil dicegah oleh Wen Suji Yuang Fat Yian Sun. Pada akhirnya, Necha dipaksa untuk tunduk kepada ayahnya oleh dewa yang lain, yaitu Randeng Daeren. Pada saat pemerintahan dinasti Shang menjadi sangat korup, Necha bersama ayah dan saudara-saudaranya membantu Raja Wu untuk membangun dinasti Zhou. Dalam perjalanan ke barat, Necha memiliki kedudukan sebagai jenderal di bawah ayahnya, Raja Langit Pembawa Pagoda, yaitu Li Jing. Ia melawan Sun Gokong saat si Raja Kera memberontak terhadap Kaisar Giok tetapi mengalami kegagalan. Meir Sahar mengungkapkan teori bahwa Necha berasal dari 2 tokoh dalam mitologi Hindu. Tokoh pertama adalah seorang yaksa dalam Ramayana yang bernama Nalakuwara, putra Raja Yaksa Kubera dan keponakan Rawana. Tokoh kedua adalah dewa anak Krishna. Baik Krishna dan Necha diceritakan berhasil mengalahkan naga perkasa Kalia dan Ao Bing. Bhagavata Purana mengisahkan Nalakuwara diselamatkan oleh bayi Krishna dari dalam penjaranya, yaitu sebuah pohon. Sebuah sutra Buddha Tantra pada abad ke-10 menyebutkan seorang dewa kanak-kanak bernama Nana, yang sepertinya merupakan amalgam antara Krishna dan Nalakuwara. Selain itu, Kubera, yaitu ayah Nalakuwara, dimasukkan ke dalam panteon Buddhis sebagai Raja Langit Waisrawana. Sahar menyebutkan bahwa Waisrawana memiliki koneksi dengan Jenderal Li Jing dari dinasti Tang. Hal ini menjelaskan nama dan kedudukan ayah Necha, yaitu Raja Langit Pembawa Pagoda Li Jing. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu di video selanjutnya.